Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sadar Allah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa harus sadar Allah bagian yang ke-11. Yes, mengapa harus sadar Allah? Dengan sadar Allah, maka kamu dan saya menyadari nikmat yang Allah berikan sekarang adalah nikmat yang berkah atau malah nikmat yang berupa azab yang disebut dengan istidraj. Ya, saya mau menyoroti tentang istidraj ya teman-teman. Jadi istidraj itu ketika Allah memberikan nikmat untuk menyiksa, karena dengan nikmat tersebut dia jadi lupa diri, enggak sadar diri, enggak tahu diri, ibadah males, bahkan mengabaikan ibadah. Ya, enggak pernah olahraga, karena lupa untuk mensyukuri nikmat tubuh yang sudah Allah berikan kepadanya. Akhirnya, tubuh yang harusnya sehat menjadi enggak sehat. Ini semua adalah azab kecil atau penyiksaan kecil di dunia. Karena Allah nggak suka, maka dibiarin aja hidup sesuka-sukanya. Nah, sahabat banyak banget yang nggak tahu tentang hal ini. Dikiranya azab itu yang besar-besar aja gitu. Padahal kalau seseorang hamba dibiarin makan sesukanya, nggak pernah olahraga, lupa untuk mengurus dirinya, itu termasuk istidraj. Gitu ya. Sahabat, hidayah itu sebenarnya Allah berikan setiap saat untuk nyari tahu kebenaran ya tentang ini nikmat berkah atau sebenarnya nikmatnya ini nikmat apa nih gitu kan. Ya, jadi kalau orang yang diberikan istidraj sama Allah, ya, dirinya dibiarkan memiliki hati yang mati atau hati yang buta, sehingga hidayah yang indah tidak nampak di depan matanya. Atau malah lebih parahnya lagi adalah menertawakan orang-orang yang sudah duluan dapat hidayah dan menggenggam erat hidayah tersebut dalam hidupnya. Nah, kalau sadar nikmat Allah adalah dengan mensyukuri semua pemberian Allah. Salah satunya dengan olahraga, makan secukupnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau nggak sadar Allah, kalau istidraj, maka semuanya dilahap. Nggak peduli olahraga, tubuh mau membesar, ya kan? Tubuh mau nggak sehat, semuanya dilahap, semuanya diemplok, semuanya dimasukin. Ya, sehingga tahu-tahu fungsi-fungsi tubuhnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Akibat tadi semuanya dilahap, semuanya diemplok, enggak berusaha untuk berolahraga. Ya, nauzubillah. Nauzubillah, inilah azab yang Allah biarkan ya. Allah biarkan terjadi untuk apa? Untuk membuat orang tersebut semakin lupa diri, semakin enggak tahu diri, semakin tidak menyadari dirinya, bahwa dirinya kelak akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas semua titipan nikmat yang Allah sudah berikan dalam hidupnya. Ada lagi nih sahabat, nikmat dari Allah bukan digunakan untuk semakin bertakwa, malah digunakan untuk semakin menentang perintah Allah. Nggak pernah buka Quran, apalagi baca Quran, alergi dengan kajian-kajian Islam, alergi lihat muslimah yang memakai pakaian syar'i, alergi melihat muslimah yang ngomongnya Allah terus, Allah lagi, ya kan? Ngomong tentang Allah terus, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, ini nih jenis-jenis orang yang sedang mengalami azab tanpa disadari karena alergi dengan berbagai hal-hal yang berbau syariat ya.
Sahabat, ada nih sebuah kisah tentang orang yang diazab namun tidak menyadari sedang diazab di dunia. Pernah ada seorang yang sangat kaya raya namun gak pernah beribadah, malah nantang Allah. Katanya gini, mana? Katanya azab Allah itu ada. Nyatanya saya maksiat terus, gak diazab sama Allah. Kemudian dijawab sama seorang ulama, itu dia tuh, maksiat terus-terusan, itu adalah azab yang sesungguhnya. Ya, Allah memberikan azab yang sesungguhnya, yaitu diberikan banyak nikmat, diberikan harta, kebendaan ini dan itu, namun maksiat terus-menerus, menantang Allah terus-menerus, melampaui batas terus-menerus. Ya sahabat, itu adalah azab yang sangat pedih. Buat orang beriman yang melihat gaya hidup seperti itu, tentu saja ngeri banget ya guys. Karena sudah sangat tahu itu azab yang sangat pedih di dunia ini. Sehingga jika orang beriman lihat model yang kayak gini, orang beriman sudah sangat paham. Ya, kemudian hanya mendoakan hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada orang tersebut. Karena memang setiap orang masih punya kesempatan untuk untuk menikmati dan mengamalkan hidayah tersebut dalam hidupnya. Sehingga kelak kembali kepada Allah dalam keadaan selamat alias husnul khotimah. Gitu teman-teman. Jadi kita juga harus menjaga lisan kita ya untuk mendoakan yang terbaik buat orang-orang gitu. Sahabat, sepanjang saya tangani klien personal, perusahaan, lembaga, dan sejenisnya, sangat banyak yang mengalami istidraj. Namun mereka tidak sadar sedang mengalami istidraj. Jika di perusahaan istidrajnya sangat mudah dilihat. Perusahaannya tajir, perusahaannya omsetnya banyak. Namun hanya nge-push karyawannya untuk ngejar omset. Ibadah karyawannya nggak dipedulikan. Ya, mau sesuai perintah Allah, mau menurut perintah Allah, mau nggak nurut, emang bos pikirin. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat tanda-tanda istidraj di sebuah perusahaan yaitu waktu sholat karyawannya tidak diperhatikan alias diterabas. Ya, waktu meeting nggak ada yang berani ngingetin bos juga ya udah merasa jadi Tuhan. Nauzubillah, ini istidraj banget. Karyawan nggak terlalu diperhatikan, dipush untuk melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang muslimah mau pakai jilbab panjang dilarang. Yang kayak gini nih ya, jadi malah bolehnya hanya jilbab pendek aja. Soalnya kan di front office, jadi harus tampil menarik. Kalau nggak menarik nanti customer nggak datang, gitu ya. Nah yang kayak gini nih tinggal nunggu waktu bangkrutnya aja. Saya sudah banyak banget menyaksikan kebangkrutan perusahaan yang merasa dirinya sukses, namun ternyata mereka sedang diberikan istidraj sama Allah. Diulur waktunya, diberikan penangguhan. Kok Coach Amanda doain bangkrut? Saya nggak doain begitu, sahabat. Saya hanya menyampaikan bahwa saya sudah menyaksikan banyak yang seperti ini. Ya, kita doakan semoga kita semua sebenarnya sangat memerlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong.
maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, ya. Jadi mereka memang dibiarkan begitu aja gitu, dibukakan semua pintu kesenangan dibuka. Ya, sampai ketika mereka bergembira, maka tiba-tiba aja sekonyong-konyong siksaan itu datang. Sahabat, jadi ketika Allah membiarkan seseorang, ya di sini ada 10 yang mau saya sampaikan. 1, sengaja meninggalkan sholat. 2, sengaja meninggalkan puasa. 3, tidak ada perasaan berdosa ketika bermaksiat dan membuka aurat. 4, berat untuk bersedekah. 5, merasa bangga dengan apa yang dimiliki. 6, mengabaikan semua atau mungkin sebagian perintah Allah. 7, menganggap enteng perintah-perintah Allah. 8, merasa umurnya panjang dan menunda-nunda taubat. Yang 9, tidak mau menuntut ilmu syar'i. Yang 10, lupa akan kematian. Nah, ketika Allah membiarkan itu, tetapi Allah malah memberikan ini, 10 hal ini: 1, harta yang berlimpah. 2, kesenangan terus-menerus. 3, dikagumi dan dipuja-puji banyak orang. 4, tidak pernah diberikan sakit yang lama atau berat. Yang 5, tidak pernah diberikan musibah. Yang 6, hidupnya aman-aman saja. Yang 7, waktu luang banyak namun digunakan untuk yang tidak manfaat sampai ibadah pun terlewat. Yang ke-8, merasa usia masih panjang alias merasa masih 1000 tahun lagi hidupnya. 9, merasa amal sudah banyak. Yang 10, merasa terlena dengan pujian banyak orang tentang kesolehannya atau kesolehan dirinya, yang padahal Allah yang tahu siapa dirinya. So, sahabat, cek and recheck dirimu. Sadari nikmat yang Allah berikan sekarang merupakan nikmat yang berkah atau nikmat yang berupa azab alias istidraj, ya. Semoga bermanfaat, semoga kamu dan juga saya semakin menghitung diri kita masing-masing, semakin sadar Allah, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.